Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak, saya ingin membuktikan bahwa belajar tajwid itu mudah, gampang. Kok gampang? Iya, kalau memang memiliki ciri, memiliki cara, memiliki kemampuan untuk mengkaji tekniknya seperti apa. Ini ada di halaman 32, bagaimana cara membaca lafaz Allah. Allah. Hukum membaca lafaz Allah hanya dua. Satu, tafkhim atau disebut juga taglid. Tafkhim itu tebal, tebal ya. Tebal. Ada tarkik tipis. Nih, lafaz Allah dibaca tafkhim, tebal, berbunyi Allah. Jadi kalau mengungkapkan ini seperti ada W-nya ya. Ini juga bukan seperti ini. Ini kan dibacanya Allah. Salah nggak? Nggak ada yang salah ya. Kalau tetangga kita yang bilang ya Allah, masa Allah gitu ya, saudara-saudara kita. Karena memang tulisannya Allah gitu. Makanya yang sering saya katakan, kalau mau pakai Latin harus bacanya tulisannya sesuai dengan bunyi, bukan sesuai dengan kaidah. Kaidah yang disempurnakan ya. Itu kalau kaidah bahasa Indonesia kan lain lagi. Ini jadi Allah ada W-nya. Seperti bunyi O bila didahului oleh huruf yang berbaris fathah atau dhammah. Contohnya, gampangnya begini. Lafaz Allah ini kapan dibaca tipis, kapan dibaca tebal, itu penyebabnya sebelumnya. Tapi nanti lain dengan alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah ya. Kalau alif lam itu sesudahnya huruf apa? Ini sebelumnya baris apa? Bisa dipahami ya? Nanti kita bahas tentang alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Kalau alif lam itu disebabkan apa? Penyebabnya apa? Alif lam itu dibaca sama nggak dibaca. Itu kan permasalahannya, alif lam itu dibaca sama tidak dibaca. Alif lam qamariyah sama alif lam syamsiyah. Kalau lafaz Allah ini permasalahannya tipis apa tebal? Bunyi O apa bunyi A gitu loh. Nah, lafaz Allah ini berbunyi O kalau sebelumnya baris di atas. Nih, ini penyebabnya. Rasulullah tuh. Coba kalau ditulisnya ini di bawah Rasulillah, tipis kan? Rasulullah, bisa dipahami. Nanti saya bantu dengan tulisan ya, yang warna merah. Rasulullah. Pertanyaannya, lafaz Allah ini dibaca tipis apa tebal? Tebal Pak Ali. Kenapa? Karena sebelumnya baris atas nih, Rasulullah. Dibaca Rasulullahi. Salah kalau orang baca Rasulullahi. Gak salah, emang tulisannya begini. Makanya membunyikan lafaz Allah ini harus dengan guru. Jadi ini diibaratkan, dibayangkan seperti ada W-nya gitu. Rasulullah ya, Rasulullah. Susah kan? Kalau saya bilang hanya tulisan seperti ini, ibu dan bapak baca Rasulullahi, nggak ada yang salah karena memang tulisannya seperti ini. Inilah makanya belajar itu perlu ada guru itu seperti itu. Rasulullah ya. Ini lafaz Allah dibaca tipis apa tebal? Tebal. Kenapa? Karena sebelumnya baris atas. Barisnya apa nih? Nih, dhammah nih penyebabnya. Rahmatullah. Jangan rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Jangan warahmatullahi. Rahmatullah. Lafaz Allahnya dibaca tebal karena barisnya di atas. Sebelumnya ya. Nih. Rahmatullah. Seakan-akan ada W-nya ya. Rahmatullah. Jadi sekali lagi, tidak ada salah sebetulnya orang yang baca Latin bilang rahmatullahi. Emang tulisannya gini tuh. Ya. Kadang-kadang O-nya ditulisnya pakai A lagi, rahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, bukan warahmatullahi. Ya. Nasrun ini dalam pelajaran tanwin sudah dibahas ya. Nasrun ini jadi nasrum, ini idgham bigunnah. Karena dhammah tain ketemu mim. Ditandai dengan di sininya ada sidahnya kalau dalam Quran. Cetakan Indonesia ya. Cetakan Timur Tengah juga sudah dibantu. Nasrum minallah. Enggak minallah, minallah. Ya, nasrum minallah. Bayangkan sepertinya di sini ada W-nya.
Nasrum minallah. Sebetulnya tidak ada W ini nasrum minallah, enggak. Seakan-akan ada W tipis. Nasrum minallah, minallah, minallah. Pertanyaannya, lafaz Allah dibaca tipis apa tebal? Tebal. Tebal itu namanya tafkhim. Kenapa tebal? Karena sebelum yang mendahului. Atau ada yang bilang sebelum, karena didahului oleh fathah, boleh. Kalau saya bilangnya karena sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris di atas, berbaris fathah. Bisa fathah, bisa domah. Tuh. Mudah enggak? Masih belum jelas juga? Tanya ya. Jangan sungkan dengan saya. Kan saya bilang saya ini dokter tajwid gitu ya. Belagu amat. Enggak. Ya saya ngibaratin putri saya tadi sakit, dibawa ke dokter. Ternyata dokter itu enggak pinter-pinter amat ya. Dia manusia biasa. Anak saya itu panas. Diobatin sama dia, panas. Stok yang menyembuhkan Allah ya. Ini syariatnya, bicara syariatnya. Hakikat Allah yang menyembuhkan. Syariatnya. Kok anak saya panasnya masih juga? Besoknya saya bawa lagi ke dokter. Kebetulan dokternya berbeda. Pak, ini udah biasanya kalau sudah dikasih obat sama dokter, alhamdulillah sembuh. Yang menyembuhkan Allah ya. Ini wasilah aja. Kenapa dokter ini hari kedua masih panas saja? Bahkan saya tadi malam gelisah gitu, ya Allah anak saya panas seperti ini. Takut, ya namanya kekhawatiran kan ada aja, takut ini takut itu ya. Saya bawa lagi ke dokter. Ternyata diperiksakan sama dokter, emang sakitnya kenapa Pak? Ini tenggorokannya sakit. Nah, dibaterein lah sama dia di center. Oh ini Pak, amandelnya tuh bengkak tuh, lihat. Ini minum es, terus minum yang gurih-gurih dan segala macam. Oh, dokter yang sebelumnya, yang sehari sebelumnya memberikan diagnosa bahwa anak saya itu tipes katanya. Saya bilang, oh dokter ternyata juga bisa salah. Ini gimana? Saya bilang dokter ini. Jadi inilah yang saya katakan, kalau ini sepertinya ungkapan saya itu tidak ada gunanya. Ini begini, jadi bapak itu dalam posisi ibu dan bapak datang ke saya berbeda. Mungkin Pak Amran itu kemarin yang dari Manado datang ke sini, datang loh, sengaja. Ya dia sengaja ingin ketemu Pak Ari. Pak Amran dengan Pak Sarman, beda-beda setiap orang gitu loh. Paham gak logika berpikirnya? Jadi belajar sekarang ini kita tidak lagi dalam sekelas. Apa sih maksudnya? Kalau dulu kita ini orang belajar di SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3, levelnya sama, usianya sama, kemampuannya sama, semuanya sama. Sementara sekarang kita ini belajar dalam kondisi yang berbeda. Ada yang usia 30, 32, ada yang 70, ada yang sekolah biasa-biasa saja, ada yang S1, ada yang S2. Itu macam-macam gitu ya, yang memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, ibu dan bapak jangan sungkan mengungkapkan permasalahan yang ada. Biar saya bisa menangani. Sombongnya, nggak boleh sombong ya. Dengan kata lain, saya ini dokternya, biar saya menganalisa, memberikan obatnya pas gitu loh. Pak Hari saya nggak bisanya di sini. Pak Hari saya ngerangkai ini susah nih, bacanya gimana. Nah nanti biar saya kupas tuntas. Ini dibacanya gimana? Ini ro patah ra. Kenapa jadi o? Karena ini ro-nya tebel. Ro sin wadomah su jadi panjang karena ada waw. Ini matobi rosu lam wadomah lu rasulu, ketemu tanda seperti ini. Ini hurufnya jadi dua. Yang satu sukun, yang satu hidup. Rasulullahi, iya betul, Rasulullah ha wa kasrohi. Cuman spesial lafaz Allah ini seakan-akan ada W-nya jadi tebel, tafkhim. Bunyinya gimana? Rasulullahi. Gitu loh Pak. Jadi ibu dan bapak jangan pernah sungkan. Anggaplah saya ini saudara bapak. Dan memang saudara seiman toh. Jadi mau kemana kita curhat selain kepada Allah dan kepada orang yang mau membantu. Saya sudah membukakan diri, silahkan bapak ibu tidak usah sungkan. Pak Hari belajar tadi jadi kepanjangan ngomong. Ini motivasi penting seperti ini. Karena kalau belajar lewat banyak kalau Pak. Tempat kursus itu ustadz yang pinter-pinter tuh banyak. Cuman terkadang mereka tidak komunikatif. Kita bukan merekanya, kitanya sungkan untuk bertanya. Nah sekarang kalau saya berikan kesempatan untuk ibu dan bapak, silahkan bertanya.
Ada kemauan apa? Silahkan sampaikan. Selama saya mampu, saya buatkan. Kan ada, Pak Ari minta ini, Pak Ari minta itu. Insya Allah ya. Saya tidak janji, sesuai dengan waktu lah, seiring waktu. Tuh, begitu ya. Jadi, ibu dan bapak jangan sungkan untuk mengungkapkan keluhan yang ada. Biar dokter tajwidnya bisa membantu ya. Kemarin juga ada pensiunan di Bandung. Pak Ari boleh katanya, Pak Ari dipanggil sama saya, guru saya. Aduh, Bapak, alhamdulillah ada ilmu saya cuma saeutik sedikit, Bapak mau salit gitu ta. Ya alhamdulillah kalau ilmu saya bisa bermanfaat mah. Nih ya, kembali ke pelajaran lagi biar enggak pusing. Kalau tadi tebel, ini tipis tarkik. Gampang sebetulnya belajar dengan saya nih. Lafaz Allah dibaca tarkik. Ingat kik tipis berbunyi Allah. Ya seperti saudara-saudara kita agama lain ya, Allah. Bila didahului huruf yang berbaris kasrah. Maksudnya apa pengucapannya? Kalau kita kan Allah. Kalau Kristen kan Allah, Nasrani Allah. Kita Allah. Jadi jangan salah ya. Jangan auzubillah, jangan auzubillah juga jangan. Ada nanti ya. Kapan harus tipis, kapan harus tebal gitu maksudnya. Nih. Tipis tarkik kapan nih? Contoh ya, kalau nggak ke contoh nggak ini. Lafaz Allah bila didahului oleh huruf yang berbaris di bawah atau kasroh. Di bawah kasroh nih. Contoh ya. A'udzu billah. A'udzu billah. Fokusnya ke sini. Lafaz Allahnya dibaca tipis apa tebal? Tipis Pak Ari. Kenapa tipis? Tipis itu berarti berbunyi Allah ya, Allah ya. Kayak orang saudara kita agama lain ya. Allah gitu. Kapan? Kalau sebelum lafaz Allah barisnya di bawah. Jangan dibaca a'udzubillah. Kan Allah, enggak selalu begitu. Justru kalau sebelum lafaz Allah barisnya di bawah, pengucapannya sama persis seperti saudara-saudara kita yang Nasrani mengungkapkan Allah gitu loh. Jadi a'udzubillah, jangan a'udzubillah. Paham enggak Pak, Ibu? Gini aja, lafaz Allah dibaca tipis bunyi A. Kapan? Kalau sebelum lafaz Allah baris di bawah. Nih sebelum lafaz Allah baris di bawah hurufnya. Alif ini nggak dianggap ya. Jadi ini aja nih. Karena ini alif ini nggak ada barisnya. Jadi a'udzu billah. Jangan a'udzu billah. Paham nggak? Belum juga. Nanti tanya lagi. Nih, bismillah. Jangan dibaca bismillah. Kan Allah orang Islam tebel, Allah bukan Allah. Allah mah agama lain. Ini lafaz Allahnya dibaca Allah. Lah. Kalau sebelum lafaz Allah barisnya di bawah. Lafzul jalalah ya, lafzul keagungan Allah. Jadi dibacanya bismillah. Pertanyaannya, lafaz Allah ini dibaca tipis apa tebal? Tipis. Kenapa? Karena penyebabnya ini bukan dari sononya. Ada orang, Pak Ustadz ini kenapa ini tipis, kenapa? Jangan banyak nanya, itu dari sononya, dari Arab. Enggak juga, ini ada ketentuannya ya. Jadi bismillah, lafaz Allah dibaca tipis kalau sebelumnya baris di bawah. Bismillah. Tuh, bismillahi. Ini ditulis dengan Latin gak ada masalah. Tuh, bismillahi. Orang bisa baca. Ya, beda dengan ini. Kalau ini ditulis Latin tanpa guru, salah. Salah kalau orang yang baru belajar baca Rasulullahi, rahmatullahi, nasru minallahi. Salah, nggak ada yang salah karena tulisannya seperti ini. Kita kan membaca tulisan. Nah inilah yang saya katakan belajar Quran itu perlu dengan guru. Nah ini seperti ini, tulisannya ini tapi mengandung Rasulullahi, rahmatullahi, nasru minallahi itu. Kok saudara-saudara kita dari seberang kadang-kadang warahmatullahi. Nah itu ceritanya lain. Kalau Pak Ahmad bilang saya ini salah lahir katanya di Gorontalo. Iya, bukan salah ya seperti itu karena lahirnya di Gorontalo gitu ya. Gitu. Kalau saya kan lahirnya di Sukabumi di sini. F-nya nggak bisa. Jadi jangan katakan semua orang sempurna. Setiap daerah ada kekurangan kelebihan. Kenapa di Jawa nama Ahmad jadi Ahmad? Kenapa jadi T? Kenapa Alhamdulillah jadi Alhamdulillah? Kenapa alhamdulillah bil alamin jadi alhamdulillah bil ngalamin itu ya. Nah, nanti kita bahas ya. Kita ngupas ini biar ibu dan bapak kalau udah jadi ustadzah paham. Oh, ini orang seberang. Oh, ini Sunda. Oh, ini orang Jawa ini. Karena tiap daerah ternyata punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu ya.
Nih, fi sabilillah, tipis tebal, tipis tarkik. Kenapa? Karena sebelum lafaz Allah barisnya di bawah. Tuh, garis ini nih. Fi sabilillah, jangan fi sabilillah, jangan. Tuh, tulisannya bisa dikatakan ya. Yang tarkik itu tulisan dan bacaan sama. Fi sabilillah, tuh, ditulisnya juga fi sabilillah. Hi ya. Kalau dihentikan fi sabilillah gitu. Paham? Sedangkan kalau tafkhim, tulisan dan bacaan berbeda. Rasulullahi ya, Rasulullahi kan. Rasulullah ini tulisan seperti ini bunyinya salah nih ya. Ya, Rasulullahi itu kan seperti ini. Dibacanya jadi tebal Rasulullahi. Rahmatullahi bisa dikatakan. Ini bacaannya bukan seperti ini ya. Bukan bacaan ini kalau kita membaca apa adanya berarti salah. Betul, kita katakan kalau tulisan ini ditulisnya kayak gini. Tapi dibacanya ada O ya, ada O tebal dan seakan-akan ada wawunya, ada W-nya. Rahmatullahi. Nasrum minallahi. Allahu akbar. Jangan Allahu akbar, jangan. Paham enggak? Jadi lafaz Allah itu pembacanya ada dua, ada tebal tafkhim, ada tipis tarqiq. Kapan tebal? Kalau sebelum lafaz Allah baris di atas. Baris di atas tuh bisa domah, ini domah nih. Domah. Bisa fathah, itu baris atas. Patah tain, kasrah tain, domah tain lain lagi ya. Patah 2, kasrah 2, domah 2 lain lagi. Ini patahnya garisnya cuma satu-satu. Domah, fathah. Lafaz Allah dibaca tipis hanya satu. Kalau sebelum lafaz Allah barisnya di bawah. Nih, kasroh. A'udzubillah, bismillah. Fi sabilillah. Paham enggak? Atau nanti lillahi ma fis sama. Lillah di lafaz Allahnya, di lafaz Allahnya ada kasrohnya. Nih saya tulisannya pakai yang warna merah. Lillahi. Lillahi karena persis di lafaz Allahnya barisnya di bawah. Ya, lillahi ma fis samawati wa fil. Paham belum? Jangan sungkan. Anggaplah saya ini keluarga dekatnya. Ya, saudara, iya, saudara seiman. Kalau saudara kan dengan saudara juga kadang-kadang saudara-saudara juga kita canggung. Kita ragu mau minjem uang gimana? Makanya kalau ngeluh itu sama Allah ya. Kalau Allah semakin diminta semakin sayang. Kita minta apa aja sama Allah selama itu positif silakan. Salat itu semua ibadah itu umumnya kan ibadah itu doa. Salat itu doa semuanya. Haji juga doa semua gitu kan. Jadi Allah semakin diminta semakin sayang. Manusia lain. Kalau diminta, hari ini diminta dikasih. Besok lu minta melulu. Kapan ngasih kayak gitu ya? Padahal yang saya sering sampaikan, harta itu, ibadah itu semuanya dengan harta, dengan uang. Ya, ada uangnya gitu maksudnya. Maksudnya apa? Nah, harta dan uang itu semuanya baru menjadi tabungan kita manakala dititipkan. Kan sudah saya ceritakan. Saya punya uang 1 juta. 1 juta itu tidak bisa dibawa mati kalau uang itu tidak dititipkan. Dititipkannya apa? Ya untuk memberi nafkah keluarga, memberi kepada fakir miskin, membantu rumah yatim yang akan kita bangun misalnya di sini, atau mushola, atau membangun masjid, membantu jompo, fakir miskin. Itu titipan yang akan dibawa, yang kekal, yang akan dibawa di akhirat nanti. Jadi kalau uang 5 juta yang 4 jutanya dibelikan hal-hal keduniaan, itu kan habis. Tapi yang 1 jutanya yang disimpan di masjid, disumbangkan ke masjid, itu yang kekal, akan terus dibawa ke sana. Gitu ya Pak ya. Oke. Paham gak nih? Lafaz Allah. Lafaz Allah. Sekali lagi pertanyaannya. Bagaimana cara membaca lafaz Allah? Ada 2. Ada tipis, ada tebal. Kapan tipis? Kalau sebelum lafaz Allah barisnya di bawah. Sebelum lafaz Allah barisnya di bawah. Kapan tebal? Kalau sebelum lafaz Allah barisnya di atas. Gak mudeng juga, gak ngerti juga, tanya sama saya terus ya. Jangan sungkan. Ini saya bukakan kedua belah tangan untuk menerima pertanyaan. Tapi usahakan SMS-nya pakai WA. Pakai SMS biasa, aduh pulsanya ya, bantu pulsanya ya. Boleh lah ya gitu. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.